Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Ada salah satu instansi ya, yaitu pemerintah provinsi yang berkomitmen gitu ya untuk menyusun konsep terkait dengan bagaimana honorer atau tenaga non ASN yang tidak terangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024 ini bisa terakomodir untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan hal ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kementerian Pan-RB ya, melalui keputusan Menteri Pan-RB yang sudah dikeluarkan, bahwa nantinya jika tidak terangkat atau terakomodir menjadi P3K penuh waktu, bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya hal ini sepenuhnya keputusan dari PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Dan instansi ini sudah berkomitmen akan mengangkat para honorer atau tenaga non ASN yang tidak terangkat menjadi P3K penuh waktu, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan tentunya para tenaga non ASN di instansi ini bisa lega gitu ya, karena tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan untuk lebih jelasnya, instansi mana yang sudah menyiapkan konsep pengangkatan P3K paruh waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan adanya instansi ya yang sudah menyiapkan konsep P3K paruh waktu untuk menghindari adanya PHK gitu ya. Diberitakan oleh posblitung.co, judulnya Pemprov Bangka Belitung siapkan konsep P3K paruh waktu jadi solusi hindari PHK massal honorer. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan pengusulan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Usulan tersebut sebagai solusi guna menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja massal pada honorer. Diketahui, saat ini Pemprov Babel menyediakan 500 formasi dalam seleksi P3K 2024. Sesuai kebijakan Menpan RB, bagi yang telah mengikuti tahap-tahap seleksi namun tidak tersedia lagi formasi, maka dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian ke Menpan RB sebagai P3K paruh waktu, yaitu sebanyak 2.797 orang. Kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti, Rabu 2 Oktober 2024. Dengan adanya sistem P3K paruh waktu yang dimaksudkan Menpan RB, lanjutnya, sebagai jalan keluar untuk menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Dengan P3K paruh waktu jadi jalan keluar, namun tidak menimbulkan pembengkakan anggaran bagi instansi, serta diberikan besaran gaji sebagaimana yang diterima sewaktu menjadi honorer, jelasnya. Susanti mengungkapkan, konsep tersebut merupakan jalan tengah agar regulasi undang-undang tidak dilanggar, di mana yang bekerja di pemerintah hanya pegawai dalam status sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Poin utamanya adalah tetap diberikan ruang bagi ex-honorer yang tidak lulus seleksi P3K nanti dapat terus bekerja seperti biasa. Selain hal di atas, kita tunggu saja peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 20/2023, kata Susanti. Alokasi 500 formasi. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan 500 formasi pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 ini. Hal itu diungkapkan pejabat Gubernur Bangka Belitung Sugito pada Rabu 2 Oktober 2024. Untuk tahap awal, kata Sugito, pihaknya mengajukan alokasi 500 formasi pada seleksi P3K 2024 bagi honorer di lingkungan Pemprov Babel. Sebanyak 500 formasi tersebut adalah untuk tenaga kesehatan, guru, dan teknis. Sementara sisanya yang tidak lulus seleksi P3K 2024 akan dijadikan P3K paruh waktu. Selanjutnya, untuk formasi 500 P3K itu untuk para tenaga kesehatan, guru, dan teknis.
Lalu untuk yang termasuk 500 itu merupakan para honorer yang telah masuk database atau minimal sudah bekerja selama 2 tahun, kata Sugito. Dengan adanya 500 formasi P3K 2024, ia berharap para pegawai honorer di Pemprov Babel dapat semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk meraih hasil maksimal dalam seleksi pengadaan calon P3K 2024. Saya berpesan kepada rekan-rekan honorer untuk mempersiapkan ini dengan baik. Kami berkomitmen agar seluruh honorer diangkat menjadi P3K. Namun di sisi lain, dengan melihat kondisi APBD kita saat ini, belum memungkinkan untuk diangkat bersamaan, jelasnya. Sugito juga menekankan kepada jajarannya untuk menyusun instrumen regulasi yang objektif dalam seleksi P3K 2024. Sehingga hasil seleksi tersebut akan sangat membantu meningkatkan kualitas aparatur di Pemprov Bangka Belitung. Kami juga berharap jangan sampai setelah menjadi P3K justru kinerjanya semakin menurun. Kita ingin memberikan yang terbaik, tentunya setiap fungsi dan pelayanan juga harus semakin baik, ungkapnya. Sekedar informasi, saat ini terdapat 3.332 pegawai non-aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemprov Babel. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang sedang menyiapkan konsep untuk mengangkat para tenaga non-ASN yang tidak terakomodir ya diangkat menjadi P3K penuh waktu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini merupakan komitmen gitu ya dari Pemprov Babel jika memang diperbolehkan untuk mengangkat P3K paruh waktu akan dilakukan oleh Pemprov Babel, saya yakin, karena sudah ada pernyataan seperti ini gitu ya, bahwa para tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang belum terakomodir menjadi P3K penuh waktu akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita tunggu ya, semoga regulasi dari pusat segera turun berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer menjadi P3K paruh waktu ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.